Alhamdulillah Bu, sehat hari ini. Ya Bu, sebelumnya saya itu minta maaf mengganggu nih sedikit waktu Ibu. Ini saya ini dapat tugas Bu di guru penggerak tuh mengenai demonstrasi untuk mewawancari kepala sekolah terkait modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu ya. Jadi ini berbincang-bincang sedikit Bu. Pertanyaannya, kira-kira nih Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah nih, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Seperti kasus seseorang tapi punya niat tinggi untuk masuk sekolah, atau bisa juga mereka itu berkelahi karena hal yang sepele atau sederhana dan lain-lain. Oke, berarti kasus dalam proses pembelajaran Ibu ya, yang biasa banyak terjadi di sekolah kita khususnya seperti itu. Kemudian Bu, beranjak ke pertanyaan berikutnya nih, bagaimana menurut Ibu nih sebagai kepala sekolah di saat kita mengambil keputusan di sekolah itu, terutama nih ada kasus di mana kasus ini kepentingannya Bu sama-sama benar atau salah dan sama-sama semuanya itu mengandung nilai-nilai kebaikan. Itu merupakan hal yang unik ya. Saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim dan stakeholder yang berwenang di sekolah untuk membantu saya berdiskusi. Dan semuanya kami pertimbangkan semua sisi masalah, kemudian dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha itu mencapai kesepakatan bersama untuk keputusan yang adil bagi semua orang. Oke, berarti keputusannya diambil secara komunikatif Bu ya. Jadi secara bekerja sama sehingga menjadi satu keputusan yang adil buat masing-masing Bu ya. Ya, kemudian Bu, nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam menangani kasus seperti itu? Ya, memang sebetulnya untuk menangani kasus-kasus seperti itu memang harus punya langkah-langkah. Nah, langkah ini yang pertama, kumpulkan semua informasi terkait dengan kasus tersebut, kemudian identifikasi nilai yang bertentangan, kemudian yang ketiga, pertimbangkan dampak untuk semua orang, kemudian diskusikan dengan tim, kemudian yang berikutnya ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut, kemudian membuat rencana untuk melaksanakan hasil keputusan. Oke, berarti langkah-langkahnya lumayan panjang Bu ya untuk mengambil keputusan. Oke, kemudian Bu, hal-hal yang Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini? Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses pengambilan keputusan, berkomunikasi dengan jelas, kemudian transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan itu sudah sesuai dengan prinsip aturan yang ada di sekolah dan etika yang memanusiakan kemanusiaan. Terus Bu, ini beranjak ke pertanyaan berikutnya. Tantangan Ibu, tantangan selama Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema ini seperti apa Bu tantangannya yang dihadapi? Ya, yang namanya setiap kegiatan apapun itu bentuknya itu pasti ada tantangan ya. Tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak itu sangat sulit. Berarti memang betul-betul dipikirkan Bu ya, tantangannya lumayan berat Bu ya dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian beranjak nih Bu ke pertanyaan berikutnya. Apakah Ibu ini punya jadwal khusus Bu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Seperti apa misalnya? Untuk jadwal khususnya, karena sesuatu itu kadang tidak mesti hari itu. Kadang-kadang kan misalnya kadang hari ini tidak ada, besok ya benar. Jadi saya tidak terlalu punya jadwal.
tapi saya akan selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan cepat sambil memastikan semua keputusan yang diambil dengan hati-hati. Biasanya saya akan membuat rencana, kemudian memberikan tenggat waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel saat situasi itu akan berubah. Berarti memang betul-betul tidak ada waktu yang tepat, Bu, ya, jadi bisa diatur ya, fleksibel waktunya. Kemudian Bu nih, faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan itu seperti apa Bu, misalnya faktor-faktornya? Tentunya keputusan itu tidaklah gampang. Suatu keputusan harus kita ikuti mengarah ke kepentingan bersama. Jadi dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang sangat jelas sangat membantu sekali. Terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan penengah. Tapi seandainya itu cukup di lingkaran di dalam, artinya saya harus cukup di dalam saja. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses pengambilan keputusan. Oke, berarti bisa diambil dari orang luar Bu ya, untuk Iya. menyelesaikan pengambilan keputusan kalau memang diperlukan. Nah Bu, ini pertanyaan terakhir nih. Kira-kira nih Bu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam mengambil keputusan yang khususnya kami ini calon guru penggerak ini Bu, dalam mengambil keputusan yang bersifat dilema tuh pembelajarannya seperti apa tuh yang bisa Saya belajar bahwa suatu keterbukaan, kemudian komunikasi itu sangat. Selamat pagi Bu Nurjana. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya Retno Setiawati dari SMA Negeri 2 Tanjung Raja. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Ibu mohon maaf, hari ini saya mengganggu waktu Ibu. Saya ingin mengadakan sedikit wawancara kepada Ibu terkait dilema etika dan bujukan moral. Iya. Bisa Ibu hari ini kita wawancara sebentar? Insya Allah bisa. Mudah-mudahan lancar kita jalankan hari ini. Amin. Iya, langsung saja Ibu ya. Iya. Nih pertanyaan pertama Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah nih Bu, kira-kira Ibu gimana dalam menghadapi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ini mengenai pendapat saya ya, kami iya, Bu. bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai pertentangan. Misalnya jika ada siswa yang memiliki masalah di rumah dan dia berdampak pada sekolah, ataupun ketika ada keputusan sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dalam mengidentifikasinya. Oke, kemudian Bu nih pertanyaan kedua Bu ya. Iya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar, kemudian ada yang sama-sama salah, dan yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Ibu bagaimana Bu pengambilan keputusannya seperti itu? Saya sebagai kepala sekolah sini ya, kami biasanya duduk bersama, Iya. didudukkan bersama Oh, gitu, Bu, tim ya. dan membicarakan masalahnya. Kami pertimbangkan semua aspek dan pendengaran pendapat orang Iya, lain. oke. Kemudian kami membuat keputusannya Iya. yang terbaik untuk semua pihak yang terkait. Oke, berarti ada proses pengambilan keputusan yang didiskusikan secara bersama ya Iya, Bu, iya, ya, dengan iya. Ibu, dengan stakeholder yang ada di sekolah. Iya, iya, iya. Kemudian Bu, setelah itu langkah-langkah atau prosedur apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini Iya. seperti itu? Langkah pertama kami Ya, Bu. kumpulkan semua informasi yang Oke. valid. Kedua kami identifikasi nilai-nilai yang bertanggung jawab bertentangan. Iya. Ketiga kami bicarakan dengan tim dan berdiskusi untuk menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Setelah kami buat keputusan dan rencana untuk melaksanakannya. Oke. Kemudian Bu, sudah Ibu jelaskan nih langkah-langkahnya. Kira-kira Bu, hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus seperti kasus dilema etika ini Bu?
yang Hal-hal efektifnya, Bu. yang efektif adalah yang bisa saya ambil misalnya melibatkan semua pihak Oke, dalam ya. diskusi ya, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu. Oke, berarti komunikasi yang baik sangat membantu ya, Iya, menurut iya, Ibu iya. ya untuk mengambil keputusan Iya, iya. dalam kasus dilema etika. Iya, iya. Kemudian Bu, ini beranjak ke pertanyaan berikutnya nih, yang merupakan tantangan Bu, yang merupakan tantangan menurut Ibu dalam pengambilan keputusan nih ada tidak Bu di sekolah ini seperti itu? Yang merupakan tantangan pasti ada ya, Iya. tantangan yang termasuk menghadapi tantangan dan tekanan ya Iya. dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang dan membuat keputusan tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh kita. Oke, berarti banyak faktor Bu ya yang Iya, harus iya. dipertimbangkan Bu ya. Iya. Pernah tidak Bu terjadi seperti masalah antara guru dengan guru atau guru dengan siswa di sekolah? Pernah tidak Bu seperti itu? Masalah itu pasti terjadi ya. Kami tidak punya jawab tepat, tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami akan buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semua berjalan dengan lancar, Ibu. Oh iya gitu, berarti Ibu bergerak sesuai alur tirta Iya, Bu, ya, iya. ada tujuannya Iya, iya. dan bisa menyelesaikannya untuk keputusan yang adil buat Iya, sesama iya, Bu ya. iya, iya. Oke. Kemudian Bu, faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan Bu. Yang pertanyaan ketujuhnya Bu, faktor-faktornya seperti apa Bu? Ya, yang jelas dukungan dari tim sekolah Iya. ya, ada pedoman yang jelas dan bantuan dari konsultan jika perlu sangat membantu ya. Dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah sangat penting sekali itu Ibu. Oke, iya. Bu, ini beranjak ke pertanyaan terakhir nih Bu. Iya. Semua hal tadi sudah Ibu sampaikan. Iya, Kemudian iya. pelajaran apa sih Bu yang bisa dipetik untuk mengambil keputusan ini Bu? Buat kami ini seperti itu pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik Bu. Iya, iya, iya. Pelajaran yang saya ambil petik pentingnya komunikasi, Oke, komunikasi yang komunikasi, terbuka dan mendengarkan semua pendapat kita ya. Juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada. Keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat buat semua orang. Oke, Iya, seperti iya. itu Bu ya. Jadi intinya adalah dilema etika di sekolah SD Negeri 20 Tanjung Raja ini berarti harus kita mengambil keputusan secara komunikatif Bu, Iya. ya. Jadi harus dikomunikasikan antara guru, Iya. guru orang tua, kemudian Iya. sama murid Bu ya. Iya, iya. Sehingga terjadi pengambilan keputusan yang adil dan dan bersama seperti itu. Ya Ibu, terima kasih Bu hari ini Iya. wawancaranya. Alhamdulillah saya sudah banyak mengambil hikmah dari pertemuan kita. Semoga nanti kedepannya sama-sama berguna ya Bu ya, Iya, buat amin, sekolah amin, ini amin. juga seperti itu. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.